saya Neneng Mulyati. Saya guru kelas 6 SDN 1 Cisantana, Kecamatan Cibubur, Kabupaten Kuningan. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2023. Program studi pendidikan guru sekolah dasar di LPTK IKIP Siliwangi, Bandung. Dengan nomor induk mahasiswa 239100007. Saat ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 1 Cisantana, Kecamatan Cibubur, Kabupaten Kuningan. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum mengawali pembelajaran kita hari ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, siapa yang berbagi memimpin doa hari ini? Oke, mari silahkan dipimpin dulu doanya ya. Siap. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih Pari sudah memimpin doa kita hari ini ya. Jangan lupa, Ibu juga akan mengingatkan untuk selalu bersyukur. Kenapa? Karena berkat rahmat dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa kembali belajar pada hari ini. Oke, untuk selanjutnya mengecek kehadiran. Apakah kalian hadir semua hari ini? Ya, sehat ya? Ya, alhamdulillah ya, hari ini kita diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala dan semoga pembelajaran kita hari ini juga berjalan dengan baik dan lancar. Nah, apakah kalian semangat belajar hari ini? Semangat. Oke, biar kita lebih semangat, kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional ya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa bulan ini kita sudah memasuki bulan yang sangat istimewa bagi seluruh bangsa ini ya, yaitu bulan Agustus, di mana kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, untuk menyanyikan lagu tersebut silakan berdiri terlebih dahulu ya. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, silahkan kalian alat tulisnya disiapkan, alatannya juga disiapkan ya. Oke, nah sebelum kita mengawali pembelajaran kita hari ini, Ibu mau tahu dulu, apakah kalian masih ingat kemarin kita belajar apa ya? Belajar tentang apa? Oke, Najwa katanya kita belajar tentang bumi, betul ya? Kemarin kita sudah belajar di tema 8 itu tentang bumi. Bumi dan pergerakannya, rotasi, revolusi, dan dampaknya. Nah, sekarang kita akan memasuki tema 9. Di tema 9 ini kita akan belajar menjelajah angkasa luar, ya. Jadi kalau kemarin di tema sebelumnya kita hanya mempelajari tentang planet bumi saja, kalau di tema 9 kita akan mempelajari
benda-benda langit yang ada di sistem tata surya, ya. Jadi selain bumi. Oke, itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Nah, untuk pembelajaran 1, subtema 1 di tema 9, hari ini kita akan mempelajari materinya itu tentang IPA dan bahasa Indonesia. Nah, tujuan pembelajarannya adalah setelah siswa dan guru menyimak video, jadi nanti Ibu akan menayangkan sebuah video, ya. Nah, setelah kita sama-sama menyimak video tersebut, Ibu harapkan kalian, siswa Ibu semua, bisa menganalisis tentang sistem tata surya dan karakteristik anggota sistem tata surya dengan tepat. Itu adalah tujuan pembelajaran IPA. Nah, selanjutnya Ibu di sini memiliki beberapa gambar, ya. Nah, coba kita amati bersama gambar tersebut. Di gambar pertama, kira-kira gambar pertama itu menceritakan tentang apa, ya? Ada yang tahu kira-kira gambar pertama itu gambar tentang apa? Tentang matahari. Oke, itu bendanya. Kalau suasananya itu kira-kira suasananya kapan, ya? Oke, siang hari. Oke, ada gambar berikutnya. Kira-kira ada yang tahu tidak itu gambar apa? Tentang tata surya. Tentang tata surya. Nah, itu betul. Itu adalah tentang tata surya dan itu yang akan kita pelajari hari ini, betul, ya? Oke, nah selanjutnya selain punya gambar, ada sebuah penggalan teks yang judulnya adalah Barisan yang Menyenangkan, ya, oleh Amanda Naila atau pengarangnya Amanda Naila. Oke, kita sama-sama disimak, dibaca. Dari cerita dan gambar-gambar yang sudah kita simak tadi, Ibu mau bertanya, kira-kira apa perbedaan antara siang dan malam? Bu, Oke, apa? Dapat. Apa bedanya siang dan malam, ya? kalau siang ada matahari, jadi suasananya jadi cerah. Oke, kalau malam? Ada bintang atau bulan, jadi suasananya jadi gelap. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Kakak. Oke, ya, betul, ya. Itu perbedaan antara siang dan malam. Nah, tahukah kalian bahwa ada planet lain selain bumi yang sama-sama mengelilingi matahari? Adakah yang tahu? Tahu tidak? Oke, tahu, ya. Mungkin kalian pernah melihat atau menyimak mengenai informasi tersebut, ya. Kita akan mempelajarinya lebih jauh nanti, oke. Nah, selanjutnya menurut kalian penggalan cerita ini yang karangannya Amanda Naila itu termasuk cerita fiksi atau non fiksi? Cerita fiksi. Mungkin kalian di kelas sebelumnya pernah belajar, ya, cerita fiksi dan non fiksi. Oke, berikut Ibu akan tayangkan informasi sedikit mengenai cerita fiksi, ya. Apa sih yang dimaksud dengan cerita fiksi? Karangan fiksi adalah karangan yang berisi kisah yang berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang. Jadi kalau cerita fiksi itu bukan cerita yang berdasarkan fakta. Jadi itu semata-mata hanya imajinasi dari orang yang mengarangnya atau yang membuatnya, begitu, ya. Nah, selanjutnya dari cerita di atas yang sudah tadi kita sama-sama simak, apa sih yang buat Tiara kebingungan dari cerita tadi? Saya, Bu. Oke, apa Yuri? Apa sih yang membuat Tiara kebingungan, ya? Tiara kebingungan mengapa bumi dengan planet-planet lain tidak bertabrakan. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Yuri. Oke, selanjutnya Ibu mau tahu juga, mungkin di antara kalian ada yang pernah mengetahui atau mendengar apa sih yang dimaksud dengan sistem tata surya? Ada yang tahu tidak? Surya adalah kumpulan benda langit yang mengelilingi matahari. Oke, tepuk tangan lagi dong. Oke, ya. Walaupun itu pengetahuan awal, ternyata Dipa sudah tahu, ya, bahwa sistem tata surya itu adalah sekumpulan benda langit yang mengelilingi matahari. Oke, nah, agar kita sama-sama lebih mengetahui lagi tentang benda-benda langit yang ada di sistem tata surya, Ibu akan menayangkan sebuah video, ya. Tolong disimak baik-baik videonya. Anak-anak, tahukah kamu apa itu sistem tata surya dan benda-benda langit serta ciri-cirinya?
Di video kali ini kita akan belajar tentang benda langit di sekitar kita sesuai materi IPA kelas 6 tema 9 tema 1. Apa itu tata surya? Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang besar dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Dan bintang besar yang menjadi pusat tata surya kita adalah matahari. Nah, ada banyak benda langit di tata surya, tidak hanya matahari dan planet-planet yang mengelilinginya. Kali ini kita akan membahas apa saja yang ada dalam sistem tata surya dan juga ciri-ciri benda langit tersebut. Anggota tata surya terdiri dari matahari, planet kerdil, sabuk Kuiper, satelit, asteroid, meteoroid, komet, dan awan Oort. Mari kita bahas satu persatu. 1. Matahari. Semua benda langit mengitari matahari secara teratur sesuai sistem orbit. Hal ini karena gravitasi matahari lebih besar dari gaya gravitasi benda langit lainnya. Berbeda dengan matahari, planet tidak bisa memancarkan cahayanya sendiri. Planet mengelilingi matahari dalam lintasan berbentuk elips yang disebut dengan orbit. Oke, selanjutnya kita sama-sama barusan sudah kita simak ya video tentang sistem tata surya. Sekarang kita sudah tahu bahwa di sistem tata surya ini tidak hanya ada planet bumi, tapi ada juga benda-benda langit lain yang sama-sama mengitari matahari gitu ya. Nah, Ibu mau tahu apakah sekarang kalian lebih paham mengenai tentang sistem tata surya? Oke, nah kalau begitu Ibu punya beberapa pertanyaan ya berdasarkan video yang sudah kita tadi sama-sama disimak. Oke, pertanyaan yang pertama ya, benda langit apa saja yang ada di sistem tata surya? Ya, seperti yang tadi kita simak dari video tersebut. Nah, benda langit apa saja yang ada di sistem tata surya? Siapa ada yang tahu yang tadi dimuat? Oke, Polri, apa ya benda langit apa saja? Matahari, planet, asteroid, komet, dan lain-lain. Oke, tepuk tangan buat Polri ya. Oke, jawaban Polri sudah betul semua. Oke, berikutnya semua planet dan benda langit lainnya mengelilingi matahari pada jalur atau orbit yang berbentuk apa? Oke, Nadine, berbentuk apa ya? Berbentuk elips. Betul ya? Oke, betul ya bahwa jalur atau orbit di mana semua benda langit mengelilingi matahari itu berbentuk elips. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kenapa semua benda langit itu mengelilingi matahari? Saya Bu. Oke, Leni, kenapa ya? Itu? Karena gaya gravitasi matahari lebih besar daripada benda-benda langit lainnya. Oke, tepuk tangan juga buat Leni ya. Oke, tadi kita ketahui bersama di video bahwa matahari itu dikelilingi atau menjadi pusat tata surya karena gaya gravitasi yang dimiliki matahari itu jauh lebih besar daripada gaya gravitasi benda langit lainnya. Oke, pertanyaan terakhir. Planet apa saja yang ada di sistem tata surya? Oke, ada yang tahu? Oke, Haris, apa saja ya? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus. Oke, good job, tepuk tangan buat Haris. Oke ya, ternyata kalian sekarang bisa lebih memahami tentang sistem tata surya dari tayangan video yang sudah sama-sama kita simak. Nah, untuk selanjutnya, agar kita sama-sama lebih memahami lagi tentang sistem tata surya, Ibu akan membagikan bahan ajar juga ya selain video.
Karena sebagaimana kita ketahui bersama, Ibu sudah sampaikan kemarin bahwa hari ini kita akan membuat sebuah proyek ya. Proyek yang bertemakan tentang sistem tata surya. Nah, proyek di sini akan berbentuknya sebuah poster, begitu ya. Seperti yang sudah Ibu sampaikan juga, bahwa kalian silakan secara berkelompok nanti untuk membuat poster mengenai rancangan seperti apa, silakan nanti kalian diskusikan bersama teman kelompoknya ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD ya, itu dan juga bahan ajar. Nah, di sana itu adalah salah satu contoh poster ya. Barangkali itu hanya bisa dijadikan sebagai inspirasi ya. Kalau nanti bentuknya seperti apa, kalian bebas untuk menentukan desain ya dari poster tersebut ya. Nah, sekarang Ibu bagikan dulu. Ini adalah bahan ajarnya. Oke, untuk masing-masing. Berikutnya ini juga ada LKPD-nya ya. Nah, di sana di LKPD juga ada namanya zona refleksi, begitu ya. Nanti kalian silakan diisi juga. Nah, ini sebentar, ini LKPD-nya ya. Oke, ini LKPD-nya. Silahkan kalian selama proses mengerjakannya berbagi tugas bersama teman kelompoknya ya. Oke. Contoh posternya boleh dijadikan sebagai inspirasi ya. Ini LKPD-nya. Silahkan. Ya, oke, ini adalah LKPD-nya ya. Kalian juga sudah terima, barusan sudah Ibu bagikan. Nanti di LKPD tersebut silakan dibaca petunjuk ya. Nah, ini adalah untuk LKPD bahasa Indonesia. Nah, berikutnya adalah proyek kita hari ini ya. Silakan nama kelompok, bahan alatnya juga silakan dicantumkan. Dan nanti setelah kita membuat poster tersebut, kalian perwakilan kelompok juga akan mempresentasikannya di depan ya. Seperti itu. Tim, ada yang mengisi LKPD? LKPD-nya. LKPD bahasa Indonesia-nya juga dibuka dulu. Yang itu menggunting, yang ini LKPD-nya. Gambar ya, panelnya. Oke. Ini semua gambar. Oke. Kelompok kalian sampai di mana nih? Oke, silakan ya bagi-bagi tugas biar pekerjaannya lebih cepat selesai, lebih mudah juga ya. Makin banyak ide, makin bagus, makin kreatif. Oke, kalau kelompoknya Leni, Yudi sudah sampai mana nih? Oh, Renat lagi nunggu. Oke. Jangan lupa untuk menentukan temanya ya. Dan siapa juga nanti untuk yang presentasi. Ini kelompoknya Reni sudah sampai.
gitu ya. Oke, silahkan dikerjakan ya, silahkan berkolaborasi, bekerja sama bersama anggota kelompok lainnya. Oke, silahkan dikerjakan. Oke, bagaimana semuanya? Apakah posternya sudah jadi? Sudah. APD-nya sudah dikerjakan? Sudah. Oke, alhamdulillah ya. Nah, selanjutnya seperti tadi yang sudah kita sampaikan, sudah kita ada juga di petunjuk APD-nya ya, bahwa masing-masing dari kalian akan mempresentasikan LKPD dan posternya ya. Oke, yang pertama silakan untuk mempresentasikan mulai dari kelompok kepala banteng ya. Oke, silakan maju ke depan. Oke, ini diwakili oleh Alia dengan Nadine. Oke, silakan dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah susunan planet dari yang terjauh hingga terdekat. Yang terjauh: Neptunus, Uranus, Saturnus, Jupiter, Mars, Bumi, Venus, dan yang terdekat adalah Merkurius. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang keras untuk kepala banteng. Oke, silakan duduk kembali. Oke. Matahari merupakan pusat dari sistem tata surya. Berikut ini adalah planet dari yang terdekat hingga yang terjauh. Planet yang terdekat adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan yang terjauh adalah Neptunus. Berikut adalah LKPD Bahasa Indonesia. Tokoh utamanya Tiara. Sifat dari tokoh utamanya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan selalu bersyukur. Tindakan yang dilakukan memikirkan bagaimana bumi dan planet tidak saling bertabrakan. Pendapatmu tentang tokoh utama? Tiara selalu bersyukur atas kebesaran Tuhan dan rasa ingin tahunya sangat tinggi terhadap apa yang tidak diketahuinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Dari kelompok Garuda akan mempresentasikan hasil kerja kami berjudul Solar System atau Tata Surya. Matahari adalah pusat tata surya. Semua planet-planet mengelilingi matahari pada jalur. pada jalurnya masing-masing atau orbit yang berbentuk elips. Oke. Selanjutnya, Saya akan membacakan refleksi pembelajaran. Saya merasa lebih senang belajar dengan menyaksikan video pembelajaran atau YouTube. Saya lebih memahami tentang sistem tata surya dengan menyaksikan tayangan video YouTube dan membuat proyek atau poster. sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, presentasinya sudah selesai. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke ya, terima kasih yang sudah presentasi ke depan. Terima kasih juga untuk kalian semua yang sudah melaksanakan atau sudah mengerjakan LKPD dan proyeknya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tes evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi yang kita pelajari hari ini, ya.
silahkan tes evaluasinya diisi di kertas yang Ibu bagikan, kerjakan dan dibacakan dengan teliti, begitu ya. Oke, silahkan ya, silakan memberikan identitasnya ya, nama dan tanggal ya, yaitu tanggal 15 Agustus. Oke, silakan dimulai. Oke, sudah selesai atau belum? Oke, silakan. Oke, waktu pengerjaannya sudah selesai ya, sudah habis. Oke, sudah selesai ya? Oke, silakan dikumpulkan ya. Oke, mana punyanya Paris? Oke, evaluasinya sudah selesai. Nah, selanjutnya Ibu mau tahu nih perasaan kalian bagaimana pembelajaran kita hari ini. Nah, tadi kan kita sudah sama-sama menyimak video YouTube ya tentang pembelajaran kita yaitu tata surya. Nah, Ibu tahu apakah setelah tadi sama-sama kita simak melalui video YouTube, apakah kalian senang belajar hari ini? Nah, tadi juga kan kita membuat project ya, membuat poster. Nah, Ibu mau tahu juga, apakah kalian senang belajar dengan membuat proyek seperti ini? Senang atau tidak? Apakah kalian merasa lebih paham tentang sistem tata surya? Oke, nah selanjutnya sebelum mengakhiri pembelajaran, kita simpulkan dulu apa sih yang kita pelajari hari ini, begitu ya. Nah, Ibu mau tahu siapa yang akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Siapa? Oke, Leni, apa coba kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Tata surya adalah sekumpulan benda langit yang mengelilingi matahari sebagai pusatnya karena gaya gravitasinya yang lebih besar. Semua benda langit yang mengelilingi matahari pada garis edangnya masing-masing yang disebut orbit, sehingga mereka tidak pernah bertabrakan. Oke, tepuk tangan buat Leni. Oke, kesimpulannya sudah cukup lengkap ya. Itu materi tentang sistem tata surya. Nah, selanjutnya hari ini kan bukan kita tidak hanya belajar tentang itu ya. Oke, kesimpulan lain siapa ada yang mau menyimpulkan? Oke, ada apa nih kesimpulannya? Cerita fiksi adalah cerita yang isinya berdasarkan hayalan atau imajinasi pengarang. Oke, tepuk tangan juga buat Alia ya. Oke, kita sama-sama tadi sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk selanjutnya sebagai tindak lanjut, silahkan nanti di rumah materi-materi yang sudah kita pelajari bersama silahkan dibaca kembali. Videonya juga silahkan kalian boleh disimak kembali ya. Nah, untuk selanjutnya pada pembelajarannya besok, kalau hari ini kita mengenal tentang sistem tata surya, besok kita akan mengenal lebih jauh dari karakteristik masing-masing planet. Oke, selanjutnya sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doa untuk menutup pembelajaran kita hari ini? Oke, Paris silakan dipimpin doanya. Sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Silahkan buku dan alat tulisnya dirapikan, tidak boleh ada yang ketinggalan. Sampahnya juga nanti tolong dirapikan kembali, dibuang ya. Oke, silahkan dirapikan. Terima kasih, sampai ketemu lagi besok.